Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam. Saya Putra Dharma Pratama dari PTIK 03 Teknik Elektro angkatan 2011. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahasa assembly. Mungkin teman-teman sudah tahu itu bahasa assembly apa. Kini saya akan menerangkan hanya dasar-dasar dari bahasa assembly karena saya tidak bisa mencakup untuk lebih tinggi karena saya juga belum terlalu mengerti bahasa assembly itu bagaimana dan apa itu bahasa assembly yang sebenarnya. Baiklah, bahasa assembly itu adalah instruksi mesin yang dinyatakan dengan pola 0 dan 1. Semacam itu sangat sulit untuk dijelaskan pada saat membahar atau menyiapkan program. Oleh karena itu, kita menggunakan nama simbolik untuk menyatakan pola tersebut. Sejauh ini kita menggunakan kata-kata biasa seperti move, add, increment, dan branch. Untuk instruksi operasi yang dinyatakan pola kode biner yang sesuai, pada saat menulis program untuk komputer tertentu, kata-kata tersebut biasanya diganti dengan akronim yang disebut mnemoni seperti move, add, mov, atau add atau inc, dan br besar ya, serupa dengan kita menggunakan notasi R3 untuk mengacu pada register 3 dan log untuk mengacu pada memori lokasi memori. Set lengkap nama simbolik semacam dan aturan penggunaan membentuk bahasa pemrograman yang biasanya disebut sebagai bahasa assembly. Set aturan untuk menggunakan mnemonic dalam spesifikasi instruksi dan program lengkap disebut sintaks bahasa. Program yang ditulis dalam bahasa assembly dapat secara otomatis ditranslasikan ke rangkaian instruksi mesin otak sesuai program yang tersebut. Assembly. Program assembler adalah suatu kumpulan program yang merupakan bagian dari software sistem assembler, seperti halnya program yang lain disimpan sebagai rangkaian instruksi mesin dalam memori komputer. Program user biasanya dimasukkan ke dalam komputer melalui keyboard dan disimpan dalam memori atau disk magnetik. Pada titik ini, program user hanyalah kumpulan baru karakter alfanumerik. Pada saat program assembler dieksekusi, program tersebut membaca program user, menganalisis, dan kemudian menghasilkan program bahasa mesin yang diinginkan. Nah, bahasa mesin tersebut berisi pola 0 dan 1 yang menetapkan instruksi yang akan dieksekusi oleh komputer tersebut. Program user dalam format teks alfanumerik aslinya disebut source program, dan program bahasa mesin yang assemble disebut object program. Bahasa assembly untuk suatu komputer mungkin case sensitif atau mungkin tidak, sehingga komputer tersebut bisa membedakan antara huruf kapital dan huruf kecil.
atau tidak dapat. Kita akan menggunakan huruf kapital, mark kapital. Kita akan membedakan antara huruf kapital dan huruf kecil atau tidak. Kita akan menggunakan kapital mark menunjukkan semua nama dan label dalam contoh kita. Contoh, kita untuk dapat meningkatkan kemudahan pembacaan teks, misalnya kita akan menuliskan instruksi move sebagai berikut. Terbaca kan? Ini kepesannya. Ya. Itu adalah salah satu bentuk tulisan instruksi mode. Move memory menyatakan pola binar atau opcode. Untuk operasi yang dilakukan oleh instruksi tersebut, assembler mentranslasi real numeric ini menjadi OP, kode biner yang dipahami komputer. Mengapa menemui OP kode diikuti oleh setidaknya satu karakter spasi kosong? Kemudian informasi yang menyatakan operan ditetapkan dalam contoh kita. Source operan berada di dalam register RO. Informasi ini diikuti oleh spesifikasi destination operand, dipisah dari source operand dan koma tanpa jeda kosong. Destination operand berada dalam lokasi memori yang alamat binernya menyatakan nama SUM. Karena terdapat beberapa mode pengalamatan yang dapat digunakan untuk menetapkan lokasi operan, maka bahasa assembly harus mengindikasikan mode nama yang digunakan, misalnya nilai numerik atau nama yang digunakan seperti sum, kan? Ini sum pada instruksi sebelumnya dapat digunakan untuk menunjukkan mode absolut, sehingga instruksi ini bahasa instruksinya. Menambahkan bilangan 5 ke isi register 3 R3 dan meletakkan hasilnya kembali ke register 3. Tanda sharp bukanlah cara satu-satunya untuk menunjukkan mode pengamatan immediate. Dalam beberapa bahasa assembly, mode pengalamatan yang dimaksud dinyatakan dalam mnemonic OP kode. Dalam hal ini, suatu instruksi yang memiliki mnemonic OP kode yang berbeda untuk
mode pengalamatan lain yang berbeda. Misalnya instruksi at sebelumnya dapat diatur sebagai ini akhiran i dalam numerik ini dalam numerik menyatakan bahwa source operan dinyatakan dalam mode pengalamatan immediate. Pengalamatan indirect biasanya dinyatakan dalam meletakkan tanda kurung di sekitar nama atau simbol yang menunjukkan pointer ke operan. Misalnya, jika nomor 5 ditempatkan dalam lokasi memori yang alamatnya disimpan dalam register R2, maka aksi yang diinginkan dapat ditetapkan sebagai paling bawah, move pagar 5, dalam kurung R2, atau mungkin move 5 dalam kurung R2. Ini move 5 dalam kurung R2. Nah, demikianlah tadi sedikit penjelasan tentang bahasa assembly. Maaf sebelumnya karena saya juga belum terlalu banyak mengetahui tentang bahasa assembly dan juga belum terlalu memahami apa bahasa assembly yang sebenarnya. Nah, dengan demikian saya akhiri sedikit penjelasan tentang bahasa assembly. Mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.